Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk dulu, Pak. Baik, selamat pagi Ibu Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Amelia yang bertugas di PPM hari ini. Kalau boleh tahu keperluan Bapak dan Ibu itu kesini apa ya? Saya ingin berkonsultasi mengenai persiapan kehamilan yang sehat, Ibu. Baik. Sebelumnya, sebelum memulai konsultasi, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Oke, nama lengkap Ibu siapa ya? Ibu Nursinta. Oke. Umur Ibu berapa tahun? Umur saya 22 tahun, Ibu. Oke, 22 tahun. Agama Ibu? Islam. Islam. Oke. Suku Ibu dari mana ya? Saya suku Jawa. Suku Jawa. Oke. Pendidikan Ibu terakhir itu apa ya? Pendidikan saya terakhir itu S1, Ibu. Oh, sarjana. Oke. Pekerjaan Ibu itu apa untuk saat ini? PNS. PNS. Oke. Alamat Ibu di mana ya? Alamat saya di Kampung Pacing. Alamat Ibu di Kampung Pacing. Kampung Pacing. Terus RT 03 RW 06. ya, Seluruh dari Mualingin. ya. Mualingin Jaya, Saluran Bekasi. Oke. Oke. Nah, saat ini apakah ada penyakit yang Ibu alami atau yang Ibu derita? Alhamdulillah tidak ada, Ibu. Kalau riwayat penyakit yang sebelum-sebelumnya ada tidak? Tidak ada. Alhamdulillah, sehat-sehat ya Ibu. Oke, ini sudah berapa lama ya perkawinannya? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Pak Sutri banget ya, 2 bulan. Oke. Baik, baik Ibu, berarti di sini Ibu ingin mengkonsultasikan tentang persiapan kehamilan yang sehat. Iya, Ibu. Baik. Jadi Ibu di sini ingin mengetahui kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan, begitu bukan? Iya, betul. Baik. Baik. Sebelum saya jelaskan maksud dan tujuan kita melakukan konseling ini, berarti konseling ini bertujuan agar Ibu memahami persiapan kehamilan yang sehat dengan baik. Dalam konseling ini kemungkinan akan berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Bersedia. Baik. Baik Ibu, di sini saya juga menyediakan selembaran kertas atau pamflet yang bisa dijadikan sumber informasi bagi Bapak dan Ibu. Silakan sekalian dibaca, sekalian saya menjelaskan. Baik. Nah, jadi kehamilan yang sehat membutuhkan persiapan fisik dan mental. Oleh karena itu, perencanaan kehamilan harus dilakukan sebelum masa kehamilan. Jadi, proses kehamilan yang direncanakan dengan baik akan berdampak positif pada kondisi janin dan adaptasi fisik dan psikologis ibu kehamilan yang menjadi lebih baik. Nah, adapun ada persiapan kehamilan yang ibu harus perhatikan. Pertama, pemeriksaan kesehatan. Nah, pemeriksaan kesehatan ini juga bisa meliputi pemeriksaan penyakit dan virus, pemeriksaan darah, atau pemeriksaan faktor genetika atau keturunan. Dan yang kedua itu ada pemeriksaan kebugaran dan kesehatan tubuh. Nah, menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh itu dengan cara berolahraga yang teratur. Selama prakonsepsi, pastikan ibu dan bapak itu berolahraga dengan secara teratur. Nah, jadi harus sering mungkin, jangan rebahan terus ya. Oke. Baik, yang ketiga itu ada menghentikan kebiasaan buruk seperti perokok, pecandu narkoba, narkotika, atau obat-obat terlarang lainnya, kecanduan alkohol, gaya hidup seks bebas. Oke. Nah, kebiasaan merokok, minum alkohol, atau bahkan menggunakan narkoba dapat menyebabkan berbagai masalah
selama kehamilan, juga janin yang dikandung. Bayi dapat prematur, lahir dengan cacat bawaan hingga kematian janin. Nah, yang keempat itu meningkatkan asumsi makanan yang bergizi. Nah, persiapan kehamilan sehat memang sangat penting terkait mengkonsumsi asupan makanan yang bergizi. Memperbanyak konsumsi buah dan sayuran merupakan salah satu solusinya. Sebaiknya hindari makanan yang mengandung zat aditif seperti penyedap, pewarna makanan, pengawet makanan, dan sejenisnya. Nah, ada pun yang kelima, persiapan secara psikologis dan mental. Ini juga penting, terutama bagi ibu. Ibu dapat mulai merencanakan kehamilan dengan memikirkan tujuan memiliki anak atau tidak memiliki anak dan bagaimana mencapai tujuan ini. Misalnya, bila ibu berpikir ingin menunda kehamilan, pilihlah kontrasepsi yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Jika ibu berpikir untuk hamil, sangatlah penting untuk mengambil langkah-langkah agar ibu dapat hamil sehat dan melahirkan bayi yang sehat pula. Nah, yang keenam, ada perencanaan finansial atau keuangan seperti biaya konsultasi, pemeriksaan obat dan melahirkan, biaya-biaya pasca melahirkan seperti tempat tidur, pakaian, popok dan selimut dan lain-lain untuk bayi kan harus dipersiapkan. Pula biaya untuk hal-hal yang tak terduga ya, karena kehamilan ini banyak hal-hal yang tak terduga, jadi harus menyiapkan uang yang lebih gitu ya. Nah, yang terakhir itu jangan malu bertanya, oke, dan berkonsultasi kepada pihak medis atau kepada bidan yang bersangkutan. Nah, berkonsultasilah dengan dokter, tenaga kesehatan maupun bidan mengenai kesehatan reproduksi ibu. Didiskusikan mengenai riwayat dan kondisi medis saat ini yang mungkin dapat mempengaruhi masa kehamilan nantinya. Baik, dari sini apakah sudah paham Bapak dan Ibu dan apakah ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah sudah paham Ibu, tapi sebelumnya ada yang saya tanyakan. Jika sudah melahirkan nih, ingin menggunakan alat kontrasepsi, kira-kira jangka waktunya berapa hari Ibu? Sebaiknya itu setelah nifas atau 40 hari Ibu. 40 hari ya. Baik Ibu. Ya, baik. Baik Ibu, jika mungkin ada hal yang ingin dikonsultasikan atau yang ingin ditanyakan kembali, bisa datang ke BPM ini kembali ya Ibu, atau bisa menghubungi saya di pamflet tersebut, ada nomor WA saya, bisa. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Kami pulang dulu ya Ibu. Oh iya, semoga cepat hamil ya Bapak dan Ibu ya.